Kalah dialog langsung bikin Wahabi lingkungan, itu kan gitu. Kalah dialog katanya yang menjadi dalang demo itu adalah kelompok intoleran. Nah, ini semuanya orang-orang kelompok yang tidak punya nyali akademis, tidak punya nyali ilmiah untuk melakukan apapun secara dialektika, argumentatif, dialogis. Ya kalau tidak ketemu akhirnya kompromistis itu aja. Hormat menghormati itu, sayang menyayangi harus di dalam koridor syariah, aturan syariah. Intinya yang diwanti-wanti oleh Rasulullah adalah menghormati orang dengan cara duduk sujud, rukuk sujud. Makanya ketika Mu'adz bin Jabal ya, datang dari dari Syam, karena melihat para uskup, tokoh agama dihormati dengan cara sujud. Maka Mu'adz bin Jabal sepulang beliau dari Syam ke Madinah menghormati Rasulullah dengan cara sujud. Langsung Rasulullah SAW menyanggah, menghentikan, langsung meluruskan. Ma hadza ya Mu'adz? Apa-apaan ini semua wahai Mu'adz? Mu'adz berargumentasi. Tidaklah sahabat itu melakukan sesuatu pasti ada landasannya. Itu soal salah benar nanti yang meluruskan Rasulullah. Ya Rasulullah, saya melihat tokoh-tokoh agama di Syam itu dihormati dengan cara seperti ini. Engkau lebih mulia daripada mereka. Otomatis lebih berhak saya hormati dengan cara sujud daripada mereka menghormati tokoh agama itu. Akhirnya Rasulullah SAW meluruskan, ya Mu'adz, lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartu imra'atan an tasjuda li zawjiha li'idhami haqqihi 'alaiha. Wahai Mu'adz, kalau seandainya aku boleh memerintahkan orang menghormati dengan cara sujud, maka aku akan perintahkan istri menghormati suami dengan cara sujud karena besar haknya dia atas dia. Maksudnya hak suami atas istri. Tapi nggak boleh sama Rasulullah SAW. Maka cara-cara seperti ini lebih kita bisa melihat di kalangan istana, di kalangan kerajaan, ya itu memang ada. Kalau di pesantren kemungkinan besar ini adalah meniru, ya. Ini mengadopsi. Nah, tentang masalah pas atau tidak, cocok atau tidak, kita harus ukurkan, kembalikan, standarisasikan kepada syariat. Intinya, wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Nah, itu kalau seandainya Rasulullah itu mengikuti kalian, keinginan kalian, tradisi kalian, kecondongan kalian, nafsu perasaan kalian, maka rusaklah, la'anitum. Makanya harusnya kita mengikuti Rasulullah mengikuti syariat. Rasulullah kita ikuti di dalam menerapkan syariat. Faktanya, apakah ada pernah sahabat menghormati Rasulullah dengan cara seperti itu? Itu. Faktanya, apakah ada di antara sahabat menghormati Abu Bakar, Umar, Utsman dengan cara itu? Yang ada tadi antara Abdullah ibnu Abbas, Zaid ibnu Sabit hanya sekedar cium tangan. Baik. Itu ya, wallahu a'lam. Cium tangan aja boleh Ustaz ya, gitu boleh. ya. Yang nggak boleh kayak jalan gitu Ustaz ya, menundukkan sekian meter baru cium tangan bolak-balik lagi. Nah, udah gitu gini Ustaz. Ya. Bahwa ya sebenarnya di dunia akademis ilmiah Ustaz ya, boleh-boleh aja ya kasih masukan gitu Ustaz. Apalagi ada dalilnya, bukan atau anti kritik. Apalagi misalnya sampai menuduh balik bahwa hal-hal ini dilakukan, maka kita harus protes karena di balik ini ada orang-orang radikal yang mempengaruhi ini. Nah, ini gimana Ustaz? Ini yang kita itu kadang-kadang melihat sebagian mereka bahkan tokoh latah. Jadi mulutnya itu tidak ada filter untuk dengan mudah apapun diarahkan, kalau nggak radikal, intoleran, atau macam-macam, ya. Karena dia merasa sudah mendapatkan kartu toleran, kartu surga moderasi beragama, sehingga siapapun itu ada potensi untuk dituduh radikal, dituduh garis keras, dituduh fundamental, dituduh intoleran, ya. Ini merupakan hal yang memperkeruh suasana, ya. Ini menunjukkan bahwa tidak punya nyali ilmiah, itu. Tidak punya nyali untuk dialektika yang ilmiah, yang sekarang menggunakan dasar-dasar argumentasi yang kuat. Ya contoh aja, kalah dialog langsung
bikin Wahabi lingkungan, itu kan gitu. Kalau dialog katanya yang menjadi dalang demo itu adalah kelompok intoleran. Nah, ini semuanya orang-orang kelompok yang tidak punya nyali akademis, tidak punya nyali ilmiah untuk melakukan apapun secara dialektika, argumentatif, dialogis. Ya kalau tidak ketemu akhirnya kompromistis itu aja. Saya kira sekarang menuduh itu terlalu emosional. Terlalu gegabah dan tergesa-gesa, bahkan tampak di sini ada subjektivitas untuk memanfaatkan suasana keruh ini, memojokkan, menembak, diarahkan pada kelompok tertentu. Itu aja. Sekarang tunjuk aja si fulan lah yang sekarang kan di situ itu banyak pihak-pihak, bahkan mungkin ada non-muslim. Yang menjadi pertanyaan yang pihak-pihak menjadi penyelenggara itu, yang ada non-muslimnya, yang ada orang awamnya, apakah kita berani mengatakan semua itu radikal? Nah, ini nggak objektif sama sekali, ini nggak adil, nggak bijaksana. Itu. Padahal kita sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW doa, Allahumma inna nas'aluka kalimatal haqqi fir ridha wal ghadab. Ya Allah, aku memohon kepadamu ucapan yang benar di dalam keadaan ridha dan benci, suka duka, senang nggak senang, kita tetap bisa berbicara hak. Dan itu thalathun munjiyat, 3 perkara yang menyelamatkan seseorang. Ya, di antaranya adalah al-adlu fir ridha wal ghadab, bisa bersikap adil dalam keadaan suka dan tidak suka. Terus kemudian wal qasdu fil ghina wal faqri, bersikap sederhana dalam keadaan cukup dan miskin. Dan yang ketiganya wal khasyatu fis sirri wal alaniyah, bisa bersikap khasyah di dalam keadaan sirri, sepi, wal alaniyah, diketahui orang. Gitu. Baik. Ya, Allah. Baik, jadi tidak bermudah-mudah apalagi tokoh agama main menyudutkan pihak A, pihak B ya, tanpa menunjuk diri sendiri, Ustaz ya. Autokritik gitu, bukan anti kritik. Nah, dan orang yang anti kritik itu juga radikal. Nah, itu sudah. Ya radikal. Baik. Karena di antara sekian tanda orang itu objektif, bijaksana adalah ya namanya orang itu nggak ada satupun yang lepas dari kritikan omongan orang. Jadi ketika ada orang yang antipati dari kritikan, masukan, itu otomatis sudah radikal itu. Baik, oleh karena itu Ustaz, kita minta di akhir sesi ini kira-kira nilai wasatiyah apa Ustaz yang perlu kita kedepankan? Lagi-lagi ini biar kita tambah dewasa Ustaz dalam beragama. Begini aja ribut itu Ustaz. Ya, inilah yang perlu kita ingatkan kepada tokoh-tokohnya, terutama dalam level tokoh. Sebetulnya jamaah umat, apalagi umat fanatis, itu mudah dilerai oleh tokoh fanatisnya. Jadi kadang-kadang yang menyulut, yang memicu ini adalah tokoh-tokohnya. Ya, kita memuji ada sekelompok yang sampai Masya Allah masjidnya dibakar, tapi tidak bereaksi emosional, bahkan reaksi sampai radikal. Tidak. Itu contoh aja media sampai reaksinya itu suruh nutup. Ini kan sudah berlebihan. Itu. Sementara ditutup tidaknya itu kan ada satu proses, ada prosedur dan yang lainnya. Itu cukup aja kalau memang salah minta maaf, audiensi, kemudian membuka dada, wong ini orang Indonesia dengan Indonesia kok. Terus kemudian orang Nusantara dengan orang Nusantara. Ya rakyat juga dengan rakyat, bahkan oleh Muslim dengan Muslim. Semua dinaungi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar, masa sih nggak bisa dialog dengan cara yang baik. Sementara kadang-kadang kalau dia nyerang orang pun seenak-enaknya kadang. Ya. Kalau mendiskreditkan tokoh yang karena minoritas, karena merasa nggak punya daya upaya, udah main hantam, main nuduh, main sikat, main serang kan gitu. Yes. Itulah ketika merasa besar mayoritas, arogansi itu pasti muncul. Wallahu a'lam bishawab dan wallahul musta'an. Baik Ustaz. Apa poin dari yang kita kedepankan Ustaz dari nilai wasatiyah Ustaz di kondisi seperti ini? Ya, otomatis adalah al-adl, bersikap adil di dalam menilai orang lain, dan itu ciri khas ahlu sunnati wal jamaah yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, ahlu sunnati yahkumuna ghairahu bil ilmi wal adli wal insaf la kahali ahli bidah bil jahli wal zulmi. Jadi ahli sunnah wal jamaah itu menghukumi orang lain dengan ilmu, adil dan objektif, tidak seperti ahli bid'ah dengan kebodohan,
kezoliman dan ketidakobjektivitasan. Itu jadi adil yang harus kita. Terus kemudian di sini ada as-samahah, yaitu toleran. Yang juga kita tidak kalah pentingnya adalah egaliter, musawah. Kita di sini di hadapan undang-undang dan yang lainnya sama. Dan juga memang sebagian pemberitaan dan juga awak media ini juga harus menjaga adab-adab pemberitaan, adab-adab informasi, adab-adab menyampaikan berita. Itu memang menyebut orang, sosok, terus kemudian lembaga dan yang lainnya ini memang sensitif. Ya, baik. Itu intinya al-qila wal qal itu dihindarkan, ya. Terus kemudian yang berikutnya wa idha'atul mal, menyanyiakan harta juga, ya, membuang-buang duit. Nah, wa kathratus su'al, mengada-ada pertanyaan, mengada-ada sesuatu supaya hanya sekedar viral, ada tambahan sentimen dari jamaah, dari pengikut, viral dan yang lainnya, ini juga harus dihindarkan karena orang itu juga punya hak privasi dan juga nama baik untuk tidak dilecehkan. Masya Allah, menarik sekali pemirsa, dimanapun berada, objektif dan insya Allah kita kedepankan moderasi beragama atau dewasa dalam beragama.